Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Lukas 24 ayat 36-49 dengan tema Yesus mati membuktikan dia bangkit. Ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Tafsiran: Yesus muncul di tengah-tengah para murid-Nya, menghadirkan kehadirannya yang nyata dan memulai pertemuan dengan ucapan damai sejahtera. Pesan damainya membawa ketenangan dan penghiburan bagi para murid yang masih dilanda kebingungan dan ketakutan setelah peristiwa kematian dan kebangkitannya. Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tafsiran: reaksi para murid mencerminkan campur aduk perasaan mereka yang mencampurkan kekaguman, ketakutan, dan keraguan. Mereka belum sepenuhnya memahami bahwa Yesus benar-benar telah bangkit, dan kehadirannya yang tiba-tiba membuat mereka kaget dan membingungkan. Ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Tafsiran: Yesus mengetahui keraguan dan ketakutan yang melanda para murid-Nya, dan Dia langsung menyentuh inti masalah tersebut dengan pertanyaan yang tajam. Dia ingin menghadirkan kejelasan kepada mereka dan memperkuat iman mereka. Ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Tafsiran: Yesus memperlihatkan tanda-tanda luka pada tubuhnya, sebagai bukti bahwa dia bukanlah semata-mata semangat atau roh, tetapi dia telah bangkit dalam tubuh yang nyata. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan para murid bahwa dia benar-benar hidup, bukan sekadar penglihatan atau ilusi. Ayat 40, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Tafsiran: Yesus tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak dengan menunjukkan tangan dan kakinya kepada para murid-Nya. Tindakan ini menegaskan kebenaran dari apa yang dia katakan, memberikan bukti konkret atas kebangkitannya. Ayat 41-43. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Tafsiran: meskipun para murid masih ragu-ragu, Yesus dengan lembut memperkuat iman mereka dengan bertanya, apakah mereka memiliki makanan, dan dengan makan di depan mereka. Tindakan ini bukan hanya membuktikan kebangkitannya, tetapi juga menegaskan bahwa dia hidup dalam tubuh yang nyata. Renungan: tindakan Yesus yang makan bersama para murid-Nya menyoroti kehangatan dan keakraban hubungannya dengan mereka. Dia tidak hanya memanggil kita untuk iman yang kuat, tetapi juga untuk menjalin hubungan yang dekat dengannya. Yesus yang hidup mengundang kita untuk mengalami keintiman dan persekutuan dengannya setiap hari. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Tafsiran: Yesus mengaitkan pengalaman mereka saat ini dengan pengajaran dan nubuat-nubuat tentang dirinya dalam Alkitab. Dia mengingatkan mereka bahwa segala sesuatu yang terjadi telah dijanjikan dan digenapi dalam kitab suci sebelumnya. Renungan: pengalaman kebangkitan Yesus tidak terlepas dari rencana Allah yang telah ditetapkan sejak lama. Dia adalah pemenuhan dari janji-janjinya dalam Alkitab. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap aspek dari hidup kita, bahkan yang paling misterius dan sulit dimengerti, tercakup dalam rencana Allah yang sempurna. Kita dapat mempercayai bahwa Allah selalu setia dalam memenuhi janjinya. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Tafsiran: setelah menjelaskan hubungan antara pengalaman mereka dengan nubuat-nubuat dalam Alkitab,
Yesus membuka pikiran para murid agar mereka dapat memahami kebenaran yang tersembunyi dalam kitab suci. Ini adalah suatu tindakan ilahi yang memungkinkan mereka untuk mengerti dan menerima kebenaran dengan lebih jelas. Ayat 46-47, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Tafsiran: Yesus menggambarkan bagaimana nubuat-nubuat dalam Alkitab telah digenapi melalui kematian dan kebangkitannya. Dia menyatakan bahwa pesan Injil tentang pertobatan dan pengampunan dosa akan disebarkan kepada semua bangsa, dimulai dari Yerusalem sebagai hasil dari penderitaan dan kebangkitannya. Ayat 48-49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tafsiran: Yesus menugaskan para murid-Nya untuk menjadi saksi atas kesaksiannya, baik tentang penderitaannya maupun kebangkitannya. Dia juga menjanjikan pengiriman Roh Kudus sebagai pelengkap untuk memperlengkapi mereka dalam pelayanan mereka. Renungan untuk kita. Dalam pasal 24 Lukas, kita menyaksikan suatu kejadian yang menggetarkan. Yesus, Sang Mesias yang telah bangkit dari kematian, muncul di tengah-tengah para murid-Nya. Kehadirannya yang hidup membawa damai dan kekuatan kepada mereka yang diliputi oleh ketakutan dan keraguan. Tetapi ada satu adegan yang menonjol di antara berbagai interaksi Yesus dengan para murid-Nya saat Dia makan bersama mereka. Tindakan sederhana ini memiliki makna yang dalam. Ketika Yesus meminta makanan dan memakannya di depan para murid-Nya, Dia memberikan bukti konkret bahwa Dia bukan hanya semangat atau roh, tetapi Dia telah bangkit dalam tubuh yang nyata. Ini adalah peristiwa yang memperkuat iman para murid dan memastikan mereka bahwa apa yang mereka saksikan adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Demikian pula dalam hidup kita sebagai umat percaya. Makanan kebangkitan ini mengajarkan kepada kita beberapa hal yang penting. Kebenaran kebangkitan. Makanan yang dimakan oleh Yesus bukan sekadar sebuah aksi, tetapi merupakan bukti nyata bahwa Dia telah bangkit dari kematian. Kebangkitannya bukanlah sekadar cerita atau konsep, tetapi suatu kejadian sejarah yang nyata. Ini menegaskan kebenaran ajaran kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan kuasa-Nya melampaui kematian. Kedua, kesaksian pribadi. Para murid menjadi saksi atas kebangkitan Yesus tidak hanya melalui kata-katanya, tetapi juga melalui tindakan Dia memakan makanan di depan mereka. Demikian juga, hidup kita harus menjadi kesaksian yang hidup atas kebangkitan Kristus. Ketiga, hubungan yang intim. Makan bersama adalah simbol dari hubungan yang intim. Yesus tidak hanya makan bersama para murid-Nya untuk memberikan bukti kebangkitannya, tetapi juga untuk memperkuat ikatan antara Dia dan mereka. Dengan demikian, mari kita merenungkan kembali makanan kebangkitan ini dalam hidup kita. Marilah kita menghidupi kebenaran akan kebangkitan Kristus, menjadi kesaksian hidup bagi kebenarannya, memperdalam hubungan kita dengannya, dan mempergunakan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mewartakan Injil kepada dunia. Sebab, seperti yang Dia nyatakan kepada para murid-Nya, damai sejahtera bagi kamu. Lukas 24 ayat 36.